Nah, sampai mana? Jadi kitab ini kitab yang sangat dibutuhkan semua orang muslim yang ingin memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau paham, kita harus pelajari kitab ini. Dan semuanya ibu-ibu, baik yang muslim, yang mukmin, yang kafir atau yang musyrik, itu semua akan ditanya kalau nanti di alam kubur 3 pertanyaan ini. Man rabbuk, siapa rabbuk? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Pasti ditanya enggak? Pasti. Nah, kalau kita tidak belajar dengan benar, kalau kita nggak tahu, kita nggak akan bisa jawab ini. Sampai ada orang yang berpendapat di luar sana, yang penting Anda membaca aja, dawamkan saja zikir ini, nanti Anda akan bisa menjawabnya di alam kubur. Apa yang diamalkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini dalil dari mana? Padahal raditu billahi rabba ini hanya zikir pagi petang kan? 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Bukan untuk bisa menjawab di alam kubur. Karena untuk bisa menjawab 3 pertanyaan alam kubur, kita harus tahu dulu ilmunya itu. Betul apa tidak? Ibu bisa masak makanan yang enak, masakan yang enak, itu belajar nggak? Kalau bahasa kekinian itu ngulik dulu, ya kan? Nyari dulu ilmunya, belajar dulu. Betul apa enggak ibu? Ibu belum pernah makan soto Medan yang enak, belum pernah kan? Belum. Kalau mau bisa masakan soto Medan yang enak, belajar. Paham ya? Ibu mau sate buntel yang enak, belajar sama Bu Suharti. Harus belajar. Semua harus belajar. Apalagi pertanyaan yang sangat krusial, pertanyaan yang sangat penting, dan semua manusia akan ditanya kelak nanti di alam kubur. Jadi setelah nanti semua para pentakziah yang mengantarkan jenazah kita di liang lahat, 7 langkah kata Nabi SAW dalam hadis sahih, 7 langkah mereka meninggalkan pusaran kuburan kita, maka Nabi Munkar dan Nakir datang. Saatnya ruh bertemu dengan jasad, kita didudukkan. Setelah didudukkan nanti akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Sampai 2 pertanyaan berikutnya. Maka ini penting ibu-ibu. Apalagi di sini banyak sekali EMT ya. Walaupun nggak harus EMT duluan yang dipungut, bisa jadi kami duluan, Anda belakangan, kami duluan gitu. Pokoknya saya duluan aja gitu ya. Makanya ibu yang bertanya harus ibu-ibu mengetahui pelajaran ini. Dan ibu, ini adalah akidah utama, adalah keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim. Kalau dia nggak paham tentang poin mendasar, ini kan pelajaran anak SD gitu. Ini kalau di Masjidil Haram, ini pelajaran SD, dan itu disetor. Anak kami aja kelas 6 semester pertama setorannya ini, dan sudah selesai setorannya, makannya. Ini di-setor semua. Entah paham, entah tidak, itu kan di-setor dulu, nanti diberi pemahaman sama ustaz. Dan di pondok kami ini juga diajarin buat santri-santri, ini diajarkan karena ini pondasi sekali. Jadi dan saya pesannya ibu, karena ini pelajaran akidah beda dengan adab. Kalau nanti panjenengan itu tidak konsen sekejap saja, nanti tidak akan nyambung di poin berikutnya. Karena ini akidah, gitu ya. Karena ini akidah. Kalau akidah atau akidah usah keyakinan, ini syaitannya banyak nggak terima ya, karena keimanannya mau dibenerin, keyakinannya mau diluruskan. Jadi kalau ibu-ibu nggak konsen, biasanya di pengakuan dari murid saya itu ketinggalan sekian detik aja Ustaz, itu nanti kurang nyambung untuk di poin berikutnya, gitu ya Bu. Maka ibu-ibu nggak usah mikirkan cuciannya di rumah, karena ini nyandung, jadi nggak jemur tuh, nggak usah dipikirkan ya. Yang di rumah juga udah disiapkan sarapan semuanya sudah kan. Jadi ibu konsentrasi di sini penuh, mohon kepada Allah semoga diberi pemahaman pelajaran ini. Dan kalaupun ibu-ibu dan murid seperti saya buat perangkat berpikir, ini kan kesimpulannya yang saya ambil dari tulisannya Syekh Haitham bin Sarhan, semacam kesimpulan khulasah ringkasan dari isi materi ini penting sekali biar mempermudah saya dan kita semua memahami apa yang akan kita pelajari. Paham ya ibu-ibu ya? Baik. Ibu yang makan oleh Allah, kita akan buka dulu pembahasan ini dengan doakan penulis kitabnya. Ada penulis kitab utamanya Syekh Muhammad At-Tamimi.
Kemudian yang menafsirkan saya ambil adalah Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu kemudian menggabungkan dengan tulisannya Syekh yakni Haytham bin Sarhan rahimahumullahu jami'an. Allah maghfir lahum wa liwalidihim wa limasyikhihim wa limasyikhina wa jami'il muslimin. Semoga Allah merahmati mereka semua, mengampuni dosa-dosa mereka, dosa kedua orang tua mereka, dan kemudian dosa para guru-guru mereka dan seluruh kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Baik Ibu, nanti roti juga cadangannya. Baik Ibu, kita akan lanjut. Yang pertama ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ini sebelum ini ya, sebelum ini. Ini tinggal saja dulu, saya akan jelaskan. Nah, isi kitab yang pertama, beliau menuliskan pertama kali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bu, jangan diterjemahkan kayak yang sudah-sudah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tidak ada laginya. Itu supaya keren aja di Indonesia. Jadi kalau pakai lagi harusnya pakai waw, Bismillahirrahmanirrahim. Wawnya enggak. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih gitu ya, atau dengan menyebut asma Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini. Beliau mengungkapkan alasan kenapa para ulama, termasuk penulis kitab ini, salah satu usul ini, kenapa memulai kitab itu dengan Bismillah. Coba kita perhatikan. Bahkan ini saya bawa nih, ya, salah contohnya. Ini kitab fikih Syafi'iyah yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kitab kuning. Kitab kuning itu biasanya kertasnya aja udah kayak gini. Memang kayak ini kitab yang diajarkan di pondok pesantren, dan ini kelasnya kelas sanawiyah. SMP-nya harus khatam kayak gini fikihnya. Bu ya, paham ya? Berarti Masya Allah ya, pondok pesantren Indonesia itu buat kurikulum cerdas-cerdas begitu. Paham ya Bu? Jadi kitab ini juga sama, para ulama ketika mengawali tulisan selalu mengawali dengan Bismillah. Semua dengan Bismillah bisa cek. Ini Bismillah. Ini Bismillah. Ini juga kita fikih. Kalau ini Syafi'i, ini Hambali. Jadi kalau bahas fikih saya pasti bawa dua kitab, Syafi'i dan Hambali. Dan di dalam kitab mereka pun dimulai dengan Bismillah. Apa ibu-ibu? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kitab-kitab ulama. Nah ini juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bahkan mereka semua ulama memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ibtada'ul mu'allif rahimahullah kitabuhu bil bismillah iqtada'u bi kitabillahi azza wa jalla. Fa innahu mabdu'u bil bismillah. Alasan yang pertama Ibu, sang mu'allif menulis di kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim dimulai ayat demi ayat, bahkan surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Surah pertama apa? Al-Fatihah. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Bahkan kalau kita buka nanti ayat dan surah demi surah, dari 114 surat hanya satu surat yang tidak ada basmalahnya. Surah apa? At-Taubah atau surah Bara'ah yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Kata para ulama, ketika saya perhatikan memang surah Al-Anfal itu ayat surah ke-8 dan surah At-Taubah surah ke-9 itu nyambung pembahasan. Maka tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim di surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Jadi hampir semua pembahasan di Al-Quran, utamanya dibuka Al-Quranul Karim, kitab suci kita, itu dengan Bismillah. Ini alasan yang pertama. Jadi karena meniru apa? Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Yang kedua, alasannya wa ittiba'an li hadithi kulli amrin li bali la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar.
Yang kedua alasannya karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Jadi alasan yang kedua mengikuti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu amrin, setiap perkara, dzibali la yabda'u fihi bismillah fahuwa batal. Setiap perkara, setiap hal yang di dalamnya tidak dimulai bismillah maka tertolak. Saya ulangi. Semua perkara atau setiap perkara atau segala hal yang di dalamnya tidak dimulai bismillah maka tertolak. Maksud tertolaknya apa ibu? Tertolak menjadi ibadah. Saya ulangi yang kedua, mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap hal atau setiap perkara yang di dalamnya tidak dimulai bismillah atau menyebut asma Allah, fahuwa batal, maka tertolak. Tertolak dalam huruf, tertolak jadi ibadah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kita udah belajar juga Bu. Minum dan makan itu perkara ibadah atau perkara dunia? Tuh. Makan dan minum itu perkara dunia atau perkara ibadah? Nah, berubah loh. Nggak acik nanti. Dibilang langsung malih. Loh, malih langsung. Tapi benar, makan, minum, pakaian, tidur itu bukan perkara ibadah, itu perkara dunia. Makan, minum itu perkara apa? Dunia. Bisa menjadi perkara ibadah kalau kita baca bismillah atau mengikuti sabda Nabi. Ingat, ibu-ibu udah lupa itu. Itu kan materi awal-awal kita di kitab Jami. Ya. Nabi mengatakan sambillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik. Sebutlah asma Allah, makan dan minum dengan tangan kananmu, makan dan minum dari yang terdekat denganmu. Kalau 3 kali ini kita lakukan contoh ini, dekat dengan saya dengan baca basmalah, tangan kanan bismillah. Apa tahu? Kali ya maksudnya contohnya. Jadi ini mendapat 3 pahala. 3 kali 10, 30. Ini perkara dunia, bisa jadi perkara ibadah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menafsirkan tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi, kitabnya, penulis kitab aslinya. Beliau mentafsir alasan yang kedua, kenapa para ulama, khususnya penulis kitab ini, memulai bismillah di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab ini, karena supaya tidak tertolak jadi ibadah gitu. Paham? Supaya tidak tertolak menjadi nilai ibadah. Tetapi perlu saya ingatkan, ibu ketika buat undangan pernikahan, entah itu undangan pernikahan jenengan atau anak jenengan atau cucu jenengan gitu ya, itu jangan dituliskan di surat undangan itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu tulisan Arab. Itu sering sekali kaum muslimin. Lah sekarang saya mau tanya, ketika ibu dapat undangan seperti itu, terus undangannya ditaruh di mana? Gua tahu bercecer nang dinasti, saya itu takut dosa loh. Itu asma Allah, itu ayat Al-Quran loh itu. Ya, jadi ibu kalau besok buat undangan, misalnya besok Mbak Vita buat undangan, ini salah contoh. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim tulisan Arab, cukup Indonesia aja, huruf Latin, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup gitu, nggak usah dada pun ketok keislamiannya gitu. Bismillah, terus tak pakai tulisan dalil gitu kan? Ya min wa min ayatihi wa min ayatihi, tulisan lain gitu loh. Itu Al-Quran, jangan sembarang diletak. Ibu paham maksud saya? Karena ini bagian dari takdim, menghormati, bukan ayat-ayat Allah. Bisa ya kalau ada yang berundangan, misalnya Yanti berundangan cucunya mau nikah gitu kan, atau ibu sendiri yang mudah-mudahan mau nikah gitu, atau adiknya mau nikah gitu. Ya, contoh misalnya Mbak Vita mau nikah misalnya, contoh. Itu kan yang buat undangan dari pihak perempuan loh. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, jangan tulisan Arab. Paham itu ya? Apalagi udah nikah yang kedua, itu udah nggak perlu lagi mewah-mewah, biasa aja. Yang penting setelah menikah. Betul ya Bu? Ibu juga kalau mengadakan pernikahan nggak usah mewah-mewah, biasa aja. Yang penting diundang gitu ya. Nanti yang penting biaya nikah, biaya setelah nikah. Gitu ya Bu, kecuali boleh untung. Paham ya Bu? Kecuali boleh. Ingat ya, Bismillah.
Jadi alasan kedua demikian. Yang ketiga, wa iktida'u bi rasuli alaihi salatu wasallam fa inna yabda'u kutubihi atau kutubihi bil bismillah. Yang ketiga alasannya karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasul memulai suratnya. Tatkala Rasul memulai surat. Bukan Nabi yang menulis surat ini. Alasan yang ketiga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Rasul ketika memulai suratnya dengan bismillah. Ibu-ibu, di sini yang maksud surat ini adalah Nabi itu pernah mengirimkan surat kepada raja-raja kafir. Ya, kepada raja-raja kafir. Dan yang menulis itu bukan Nabi ya ibu-ibu ya. Yang menulis bukan Nabi. Karena Nabi punya juru tulis. Ya, kalau nggak salah satu sahabatnya Hanzalah. Ini yang ditulis tulis. Seperti misalnya Nabi mengirim surat ke raja negeri Habasyah, nama rajanya Raja Najasyi. Itu ada bismillahnya. Ketika menulis surat kepada Raja Persia, Kisra, itu ada bismillahirrahmanirrahim. Paham ya Bu? Jadi alasan yang ketiga, Nabi ketika menulis surat pun bukan Nabi nulis ya, mengirimkan surat kepada raja-raja kafir kala itu dimulai dengan apa? Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Ratu Bilqis dikirimkan surat oleh Raja Sulaiman, Raja Sulaiman pun menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada sejak dahulu sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa menjadi patokan berarti di kitab Zaburnya Daud. Jadi bapaknya Nabi Sulaiman kan namanya Nabi Daud. Itu raja yang pertama yang di zaman itu Raja Daud. Ya kemudian Raja Sulaiman anaknya. Jika Daud ini dikasih kitab namanya Zabur. Saya yakin itu nggak mungkin Sulaiman itu menulis Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak ada di kitab suci Zabur. Berarti kitab suci Zabur itu juga ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti alasan yang ketiga apa ibu-ibu? Mengikuti Rasul SAW karena sesungguhnya Rasul memulai suratnya untuk dikirim-kirim itu dengan tulisan Bismillah. Dan yang keempat alasan yang keempat adalah at-tabaruku bil bada'ati bi ismillahi subhanahu wa ta'ala. Alasan yang keempat adalah karena tabarruk dengan bismillah. Tabarruk itu apa itu? Tabarruk itu dalam kurung mengharap berkah. Mengharap berkah dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang keempat. Jadi kalau ibu juga mau berkah, kalau ngecat WA gitu ya, salam langsung boleh, tapi supaya nanti ibu berkah tulisannya gitu ya. Dan yang baca juga dapat pahala. Kalau dia baca Bismillah, ibu tulis Bismillah, dapat pahala nggak ini? Maka tulis dulu Bismillah, tapi jangan disingkat-singkat. DSM LH kelakuan, ASS WRWB AW AAW AWB itu semua ngomong guys. Askom itu ada pelajar itu ya, nggak boleh askom. As itu maaf itu bohong, kum itu kampung kan kasar itu. Pantat kamu kan nggak mungkin ya itu. Ibu nggak boleh yang udah ngaji kayak gitu nggak boleh ya. Kalau WA itu komplit. Kalau itu doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, juga sama Bismillah, jangan BSMLH, BSMLH, Bismillah udah gitu aja. Supaya apa? Berharap Haus jangan, nggak usah, bukan jangan juga sih, nggak masalah kalau dia mau coba Bismillah nggak masalah. Dia juga ingin memulai juga Bismillah, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak dilarang. Kan dia juga ingin berharap berkah supaya saya juga baca Bismillah. Tapi kalau ada tulis Bismillah jangan disambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ayat Ar-Rahmanir-Rahim ya. Jadi boleh aja Bismillah, buat Bismillah sambung, dua-duanya mengharap baru kepada Bismillah. Itu alasannya yang keempat. Paham ibu-ibu? Baik. Jadi itu mukadimah yang pertama, langsung kita masuk di poin yang pertama.
Itu bismillah kan berarti membuka kitabnya. Lalu beliau menulis Syekh Muhammad At-Tamimi, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Besok ya kalau saya sempat itu sudah ada kitabnya dijual itu. Kitabnya sanggup nanti beli di Al-Mansurah ya. Itu dibeli, siapa yang berinfak dibagi. Sudah ada buku satu yang darul haknya, saya nanti dibagi. Jadi ibu kalau pakai itu gampang. Baik, di sini kita akan ibu dengar dulu ya, dengar aja dulu ya. Nanti saya terjemahkan. Kita masuk sekarang poin ini. Ya, kata Syekh, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." I'lam, ketahuilah. Ibu nggak usah tulis, nggak usah ditulis. Jangan setiap saya ngomong ditulis. Pan mau catatan nih. Jadi kalau tulis bu, tulis gitu ya. Soalnya kabeh saya ngomong tulis. Sampai saya kalau lucu sih tulis banget. Lucu. Paham ya bu? Saya tegur menyapa yang ngantuk ditulis juga gitu. Yang ngantuk kan ditulis loh. Memang kalau ngaji sama Mbah Ti itu benar. Saya ngaji di Ungaran itu benar. Malah yang tiang itu kalau lihat catatannya itu lebih banyak dibanding yang muda-muda. Harus setiap kata-kata yang saya tulis ditulis kabeh. Di sini juga sama. Enggak salah lagi. Catatannya komplit banget. Saya baca dulu, nanti akan saya jelaskan. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina." Ketahuilah, pelajarilah engkau dirahmati oleh Allah. Nah, penulis kitab ini mendoakan kita. Kalau kita didoakan, ketahuilah engkau dirahmati oleh Allah, jawaban kita apa? Amin. Jadi kita didoakan oleh ulama kita. Ketahuilah engkau dirahmati oleh Allah. Amin. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya diwajibkan atas kita mempelajari empat perkara. Al-masail empat perkara. Berarti wajib kita di muqaddimah ini mempelajari poin pertama sebelum yang lain. Apa poin pertama itu ibu-ibu? Al-ula al-ilmu. Ilmu. Ini yang pertama. Al-ilmu atau ilmu. Ilmu ya. Ilmu tentang apa? Dijelaskan oleh Syekh, yakni wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Ilmu mengenal Allah, saya tulis di sini. Di sini ada ilmunya, ilmu tentang apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Ma'rifatun nabi, yang ketiga ini mengenal, yang kedua mengenal nabi. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu din Islam. Mengenal agama Islam, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Anggap aja ibu bisa baca lah. Ini baru poin pertama loh. 4 perkara ya. Ini poin pertama. Nah, Bu, saya mau tanya, ibu sudah kenal dengan Allah belum? Udah? Kenal nih. Jadi tak tanya dari saya jawab. Jadi nanti mau terus dulu. Ini kan gak rasanya rusak gitu. Saya mau tanya sama ibu. Ibu udah kenal Allah belum? Beneran? Hah? Sudah kenal Allah benar? Allah gimana bu?
Hah? Hah? Nah, Allah punya sifat berapa? Oh, kan salah. Berarti belum kenal. Itu baru sitik ditanya. Kita ini banyak yang belum kenal Allah. Tahu nggak? Udah kenal sitik menurut sitik banget gitu. Jadi kita ini banyak yang belum kenal Allah. Dan nanti kalau ditanya, Man Rabbuk, siapa Rabbuk, siapa Tuhanmu? Karena belum. Jadi poin pertama, diwajibkan atas kita untuk mengilmui, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ibu udah kenal dengan Nabi belum? Nah, di copy paste nih, ditanya sirahnya nggak ngerti. Ya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ibu kenal dengan agama Islam? Semua sitik. Bu, ibu ya, kita ini banyak sekali nggak kenal Islam, apalagi Islam lebih jauh dari bab thalal, bab bersuci sampai nanti bab tarik dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Itu banyak kita nggak paham. Sampai kita qada, babul qada, ya, bab pengadilan itu banyak nggak paham kita ibu-ibu. Jadi Islam itu banyak sekali yang kita belum tahu. Islam itu kan isinya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, 114 surat, ya, 100.000 hadis. Apa sudah pelajari kita? Belum. Berarti banyak yang tidak kita ketahui. Kita mau diajarkan sama Syekh, ini gambaran generalnya, gambaran umum, tapi rodok dalam sitik itu. Apa maksudnya? Jadi kalau pas itu, ibaratnya kalau ibu mau makan durian, ibu sudah rodok dioncei sitik itu. Terus megang, ini durian yang aku kayak gini loh, doang, megang durinya tok itu sudah. Nah, terus udah dibelah gitu loh. Kita kan belajar belahnya, belum ke dalam-dalamnya, apalagi nyicipin burung. Jadi nanti di sini nih, baru ibarat durian itu baru dibuka, dipegang, dibuka terus diambu. Nah, ini yang mau kita pelajari baru diambu tok. Tahu? Ini aja kita belum selesai kan? Berarti belum ngambu tuh, baru delok tok. Mungkin durian saya enak nih dong. Ibu paham maksud saya? Kulitnya dulu dipegang tuh bu duriannya, terus kan rontek sedikit gitu loh, rontek tuh, terus ibu ambu. Ketika dicium begini, itu baru menyelesaikan 5 pembahasan ini. Itu ibarat, ibu paham maksud saya? Jadi kalau ada yang udah khatam ini, sudah merasa paling ngerti Islam, itu kelihatan bodohnya. Karena Islam itu Masya Allah, bu, ketika dikaji ilmunya semakin dalam semakin terlihat dan tampak bodoh kita semua. Paham ibu ya? Jadi belum lagi pelajaran Islam dari satu kitab ini aja kita belum. Ini bicara Islam tuh di satu kitab ini pun masih tadi cium. Terus dicicipi, diambil duriannya, baru gitu tak. Ibu paham maksud saya? Ya. Baik. Ibu, kita masuk di ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mengenal Allah itu dengan apa? Akal, penglihatan, pendengaran, atau dengan hati? Dengan akal atau dengan hati? Kenapa dengan hati? Karena akal kita terbatas. Banyak hal-hal di dalam Islam yang tidak bisa dirasionalisasi semua. Nggak bisa dirasional, nggak bisa dilogika, itu nggak mungkin. Tetapi harus kita imani. Ibu paham maksud saya? Apalagi Islam mau nyamur dengan perasaan manusia semuanya, nggak mungkin. Islam nggak bisa dibaperin. Ibu paham maksud saya? Paham? Ibu, ini banyak yang tinggi. Bu, paham nggak maksud saya? Kalau tadi Islam tuh nggak bisa diakal, nggak bisa dirasional, nggak bisa dilogika, juga nggak bisa dibawa ke perasaan semuanya. Ibu paham maksud saya? Karena kalau Islam dibawa ke perasaan semuanya, wassalam, nanti kita nggak akan bisa menerima Islam. Karena ada aturan-aturan yang nanti itu berseberangan dengan perasaan manusia yang minim imannya. Paham ibu maksud saya? Paham ya? Contoh yang paling krusial kita udah pernah bahas itu. Yang paling susah bagi kaum Hawa itu adalah masalah poligami. Itu kalau mengikuti perasaan, nggak ada yang gelem itu menerima syariat ini. Betul apa tidak? Tapi kira-kira syarat ini ada kebaikannya nggak? Pasti ibu-ibu.
Bukan masalah ada aja, pasti semua aturan Allah itu ada kebaikan. Betul atau tidak? Coba ibu bayangkan sekarang, ini sedikit aja ya, yang ibu dan saya kita semua, ini perasaan harus kita taruh di bawah, paling bawah, syariatnya diangkat. Paham maksud saya? Jangan syariatnya di bawah, perasaannya di atas. Ini kenapa kemudian mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam itu bukan dengan perasaan. Contoh misalnya, coba ibu lihat, bukan maksud saya itu membela ya, bukan membela person, tapi membela syariat Allah. Coba ibu bayangkan kalau semua orang itu wanita-wanita muslimah atau laki-laki muslim, perempuan muslim, muslimah, mereka semua menolak syariat poligami. Ibu coba bayangkan berapa wanita yang akan menikah. Coba ibu bayangkan berapa banyak nanti keturunan-keturunan tidak akan lahir dari tubuh kaum muslimin. Sementara mereka itu berzina hampir setiap hari. Mereka benci dengan poligami, tapi mereka berzina tiap hari, punya anak dari hasil zina. Bahkan anak hasil zina dizinai lagi. Ibu paham maksud saya? Jadi ibu kalau ada yang poligami, kita biasa aja gitu dulu. Jangan ibu benci. Ini saya ingatkan murid saya, kita sudah masuk akidah nih masalahnya. Maaf ya, kalau akidah saya rodok kencang nih masalahnya. Ya kalau adab saya slow, tapi kalau akidah gak ada tawar-menawar itu, gak bisa baper. Kalau adab ibu baper bisa, tapi kalau kita berbicara akidah gak bisa tuh. Paham ibu maksudnya ya? Ibu boleh gak nerima, asal buat ibu. Tapi kalau orang lain yang melakukan, ibu gak boleh mencela. Karena di sana banyak yang poligami fine-fine aja, itu baik-baik aja itu. Itu gara-gara ibu nonton layangan putus layangan itu. Dikobong, ibu tahu nggak itu tujuan mereka itu bukan masalah poligaminya, yang disasar mereka terutama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah Nabi Muhammad itu dibenci, nanti akan menolak semua syariat. Ibu harus tahu itu. Ibu bukan saya membela teman-teman saya poligami ya, tapi saya membela syariat Allah. Ini menunjukkan perasaan kita itu harus ditunjukkan, akal kita harus ditunjukkan untuk mengenal Allah. Paham ibu maksud saya? Bu, masih di sini? Itu senyum lah, kayaknya kok tegang. Cara poligami masuk gersaki ya, jangan baper ya, diletakkan ini. Ibu kalau belajar akidah, ininya, perasaannya, taruh, dikesampingkan. Paham bu? Ini kata Syekh, karena ini dalilnya ada bu kata Syekh, ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatu tastalazamu qabuli ma syara'ahu wal id'ani wal inqiyad lahu. Mengenal Allah maknanya adalah mengenal Allah maknanya mengenali Allah dengan hati. Mengenal Allah adalah mengenali Allah dengan hati yang mengharuskan menerima segala syariatnya. Dan tunduk sudah, serta taat patuh. Ibu paham? Jadi mengenali Allah dengan hati yang mengharuskan menerima seluruh syariatnya, syariat Allah maksudnya, serta dan apa? Tunduk serta patuh. Maksudnya tunduk itu ya menerima dulu. Patuh itu tidak ada penolakan. Manut sak gelondongan namanya. Paham ya Bu ya? Jadi nggak boleh kita nih sitik wae meragukan, dikit aja meragukan ayat Allah itu nggak boleh. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua kan, Dzalikal kitabu la raiba fiih. Yang demikian itu Al-Qur'an Karim adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalam. Jadi itu nggak boleh ragu, sedikit pun nggak boleh ragu. Berarti harus tunduk dan patuh. Tunduk itu apa bu? Menerima. Patuh itu apa? Tidak menolak gitu. Kata sih, tidak menolak sedikit. Karena kata Allah nanti dalam surah Thaha, Allah mengatakan
Nazzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'anul Karim buat engkau dan umatmu wahai Muhammad litashqa, agar kamu merasa sulit. Jadi Al-Quran ini nggak menjadi sulit sebenarnya, mana solusi? Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu beban buat saya, itu imannya dipertanyakan. Justru solusi kehidupan dunia akhirat kita yang bersama Al-Quran. Yang itu dirangkum dalam kitab fikih ini misalnya, atau Al-Quran Karim. Ini harus kita yakini, Bu. Wajib. Itu ya, Bu ya. Berarti mengenal Allah dengan hati yang mengharuskan menerima seluruh syariat Allah, dan tunduk serta patuh. Yang keempat, wa tahkimu syari'ati allati ja'a biha Rasulih alaihi salatu wassalam. Yang keberapa? Atau keempat, wa tahkim maksudnya apa di sini? Dan menjadikan hukum. Bukan itu loh pengertian ma'rifatullah itu loh. Kan mengenali Allah dengan hati yang mengharuskan menerima syariat Allah, satu kan, dan tunduk. 3 atau gitu loh. Kan gak usah kasih nomor. Ya saya yang salah terus kasih nomor gitu ya. Memang sama ibu-ibu memang berbeda ya. Tak bilang nomornya 4 malah dikain nomor. Nggak usah nomor itu Saya bilang ya, mengenali Allah dengan hati yang mengharuskan menerima semua syariat Allah dan tunduk serta patuh. Dan lagi ya. Dan jangan laginya jangan. Dan aja gitu loh, Bu. Tapi jangan tulis dan aja juga gitu. Ya, Bu ya. Tulis dan aja. Dan menjadikan hukum syariat yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Menjadikan hukum syariat yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Berarti ada berapa poin itu? Kalau dihitung jadi 4 loh. Menerima dengan hati, wajib menerima menolak dengan hati yang mengharuskan menerima syariat Allah, kan? Tunduk, patuh, menjadikan hukum apa yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Paham, Bu? Itu cara mengenal Allah. Berarti hati ini kudu demikian. Kudu menerima syariatnya, tunduk, patuh, serta apa? Menjadikan hukum syariat yang dibawanya. Selain itu nanti berat. Kalau kita nggak di poin pertama itu mengenal Allah tidak sedemikian, nanti kalau dikasih apapun nanti dadak takon seo. Masuk sih, mesti akeh protesi kalau nggak sadar. Bisa ini ya, masuk ini, ditanya-tanyakan, negara mana kau orangnya mana? Ibu paham maksud saya? Nah itu mengenal Allah seperti itu. Tidak bisa dengan ini, karena terbatas. Ibu paham? Terus kemudian ibu-ibu, nggak usah ditulis dulu sama. Nanti kalau kita tulis sudah ya. Jangan. Wa ta'ariful 'abdi 'ala rabbih bin nadri fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Berikutnya ibu-ibu maksudnya gini. Hendaknya seorang hamba itu mengenali Allah dengan apa? Memperhatikan ayat-ayat yang syar'iyyah. Ini udah ditulis, udah. Nah ya saya hapus ya. Hapus yang sebelah sini. Bu, kata Syekh, berikutnya supaya seorang hamba mengenal Allah, perhatikanlah 2 hal. Ayat-ayat syar'iyyah. Jadi di sini ada namanya ayat-ayat syariah. Kalau Indonesia adalah ayatus syar'iyyah. Syar'iyyah. Ayat-ayat yang syar'i. Ayat-ayat syar'i itu apa, Bu? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa, Bu? Hadis. Namanya ayat syar'iyyah atau nama lainnya nanti adalah
dalil sam'i. Nama lainnya adalah dalil sam'i. Jadi supaya kita ingin mengenal Allah, maka kenali, perhatikanlah ayat-ayat syar'iyah. Ayatus syar'iyah dalil sam'i adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Ibu, wan nadru, ini masih mutaf, masih ataf dari mayat dan fa'adhi ala rabbi. Berarti wan nadri fil ayatil kauniyah. Yang kedua mempelajari, memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah Ustaz? Peristiwa, kejadian yang sudah berlalu, sekarang akan datang. Berarti semua peristiwa, Bu. Peristiwa atau kejadian, semuanya, berarti semua, termasuk COVID, Wuhan, Delta, Omikron, Popron, Megatron, Polikron, itu ayat-ayat kasih nama lo yang aman. Sekarang lo rudal, COVID-nya hilang, ya. Ibu-ibu sekarang mana-mana harus PCR tuh, udah selesai kan? Itu udah nggak ada COVID-nya saja, ini sudah. Mau Pak Nurdin sudah selesai, ini udah normal, bukannya normal. Boleh katakan negara kita sudah normal. Ya intinya kan vaksin. Kalau sudah vaksin berarti sudah normal. Tahun depan kalau udah selesai kadaluarsa vaksin maning. Jadi betul kan? Yang penting apa Bu? Vaksin. Jadi kalau yang tidak kemana-mana nggak usah vaksin. Kalau nggak kemana-mana lo ya, kecuali kalau kayak saya ini pasti kemana-mana insya Allah. Kudu vaksin. Saya jual vaksin apa ya Bu? Ya harus beriman, ya sudah gitu aja. Oh ini ayat-ayat Allah. Kira-kira kalau Allah nggak berkehendak mungkin nggak terjadi. Itu namanya ayat kauniyah. Itu satu di antara ayat kauniyah. Jadi untuk kita mengenal Allah, ini gitu, nyambungnya itu di sini. Untuk kita mengenal Allah Bu, mana tadi? Di sini, ini ya. Pembahasannya ini, mengenal Allah ini. Paham ya? Ini. Kalau pas ngaji saya beli si video warna merah sama Ustaznya kok banyak banget yang permintaannya supaya itu mudah gitu. Nah, untuk mengenal Allah kita harus mempelajari ayat-ayat syar'iyah dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bisa disebut dalil akli. Akli itu pakai Q, akli, atau di semua peristiwa dan kejadian. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, ya kenali itu, pelajari dulu, perhatikan ayat-ayat syar'iyah, dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah sebagai hujahnya. Kemudian yang kedua ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah atau dalil akli, atau nama lainnya semua peristiwa atau kejadian. Jadi kita nggak bisa mengenal Allah tanpa bersandar dua poin ini, nggak bisa. Harus ini dipelajari. Ustaz, ada orang mengenal Allah dengan baca Al-Quran aja, baca hadis. Itu imannya nggak akan bisa sempurna. Karena dia harus mengkorelasi, menghubungkan antara ayat Allah dan peristiwa. Ibu paham maksud saya? Ada juga orang yang ayatul kauniyah aja, dia nggak pelajari ini. Banyak di sini ini banyak biasanya orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf tuh gara-gara ini banyak ayat kauniyah. Entah itu karena kejadiannya dilihat satu kejadian gitu ya. Contoh kemarin ada dokter seperti viral itu, dia masih Islam gara-gara COVID. Ada dokter itu di Jakarta masalah China itu ya, China. Dia masih Islam gara-gara COVID. Jadi yang lihat wanita-wanita muslim ini kok begini gitu ya. Nah jadi dia masuk Islam, macam-macam orang itu pasti Allah Ta'ala memberi seorang hamba hidayah itu jalurnya macam-macam. Ada yang baca Al-Quran, ada yang dengar Al-Quran, lalu hatinya masuk Islam. Ada yang baikkan tetangganya, yang akhlaknya bagus, dia zalimi tetap berbuat baik, dia malah masuk Islam. Ya Bu ya.
Ada yang melihat kok orang muslim itu bersih, kan orang muslim itu bersih. Wudhu aja disunahkan dijaga, ya kan? Betul nggak bu? Wudhu aja harus istinsyaq. Kalau orang di istinsyaq nggak mungkin memelihara tambang itu. Apa tambang? Kupil maksudnya. Itu bersih. Ibu kan maksud saya. Banyak orang muslim Islam itu itu namanya ayat kaumnya. Jadi demikian. Contoh misalnya bu ya, kita akan mempelajari misalnya mengenal Allah dengan ayatul kauniyah. Ayat al-syari'iyah kan jelas. Al-Quran dan hadis tidak mungkin kita bahas semua. Tetapi untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, terkadang para ulama mengasih clue. Memberi clue itu maksudnya apa? Memberi pancingan gitu. Dengan satu ayat Al-Quran, lalu kita harus berpikir. Contoh misalnya, kita udah bicara tentang apa ya? Tentang masalah waktu syafaq. Allah tuh punya waktu syafaq gitu. Ibu tahu syafaq? Dalam surah Al-Fajr gitu. Fala bisyafaq. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan waktu syafaq. Apa itu syafaq? Berwarna merah senja. Apa itu bu? Dua waktu. Itu adanya di waktu subuh dan waktu maghrib. Jadi ketika syuruk itu bukan. Waktu syuruk itu langit Allah sebelah timur. Itu kan mau keluar matahari kan dari timur, bu. Itu nanti kalau sudah keluar matahari kayak tadi itu saya keluar dari masjid. Karena kalau di pondok pesantren itu kan di belakang rumah adzan sama iqamahnya bisa 20-25 menit. Soalnya panjang gitu kan. Nah, turun dari masjid itu langit Allah sebelah timur itu berwarna merah. Langit matanya bukan hanya ngintip, sudah mau naik gitu loh. Baru ngintip aja udah keluar langit Allah warna merah. Itu namanya syafaq. Kalau maghrib, langit Allah sebelah biru, itu pasti warna merah. Itu namanya syafaq. Maksud saya, itu ayat Allah ada, kita lihat di muka bumi. Oh iya benar, ternyata Allah, ayat Allah masuk dengan kenyataan yang kita lihat. Ibu paham maksud saya? Terus misalnya ibu coba lihat betapa besarnya kekuasaan Allah. Ya. Kita lihat misalnya langit Allah, ada nggak penyangganya? Padahal rumah ini kan ada tiang-tiangnya kan? Nah, tiangnya ada kan ini kan? Kalau ada tiang ambruk ini rumah, betul nggak? Ya, misalnya dalam ayat Allah akan mengatakan di misalnya ibu mau saya catat ya, ini saya kasih dalilnya aja, ibu mau saya catat. Misalnya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dan Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan serta kemudian langit sebagai atap. Coba lihat, langit kita sebagai atap enggak? Tapi atap yang tanpa tiang hanya langit. Ada yang bisa buat langit seperti buatan Allah? Bisa nggak? Nah itu kita lihat, oh iya ya benar ya. Makanya ada kalimat tidur beratapkan langit. Sampai di Banyuwangi itu ada warung kopi namanya atap langit. Mesti pernah di sana. Ada warung kopi, anak-anak muda nongkrong ke atap langit saja. Oh ini ada ayatnya. Paham ibu-ibu? Sampai mana tadi? Jangan warung kopi nih. Maksudnya itu langit Allah itu kan atap, tapi nggak ada tiangnya. Kalau rumah kita pasti semua ada. Paham ya bu? Oh, berarti benar ya. Nah, coba ibu lihat lagi ketika Allah Taala katakan dalam surah An-Naba, wal jibala autada, dan gunung-gunung Allah itu sebagai pasak tuh, paku gunung. Ini kita pikir, oh iya ya, kenapa ada gunung? Kalau gunung meletus, contoh dulu ketika tahun berapa? 1980-an atau 1980-an yang Krakatau itu meledak itu. Meletus apa meledak? Meletus ya, bukan meledak ya. Kalau meledak hancur semuanya ya. Tahun berapa itu? Gak tahu lah, ibu belum. 1980 kan gimana? 1800-an. Berarti ribuan tahun yang lalu ya. 1800-an. Meletus itu. Pak ngomong meledak gitu. Meletus. Coba ibu Pulau Jawa, Pulau Sumatera bisa ada. Nah, itu menunjukkan benar. Oh iya ya.
ternyata buminya Allah itu, paku buminya, pasaknya itu adalah bumi. Paham ibu maksud saya? Itu namanya memperhatikan ayat Allah sekaligus memperhatikan ayat Allah yang berada dalam Al-Quran, nanti ada dalam hadis, juga nanti lihat kejadian yang ada. Paham ibu? Paham? Nah sekarang kita akan masuk misalnya dalil nukil syai' supaya apa? Memperhatikan ayat-ayat Allah. Wa nadhuru fil ayatil kauniyah allati hiya al-makhluqat. Fa innal insana kullama nadhuru fi tilkal ayah izdadu ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Maksudnya gini Bu, kita akan bahas fokusnya di sini. Memperhatikan ayat kauniyah itu dikasih dalil adalah surah Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Surah apa Ibu? Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Di situ Allah Ta'ala mengatakan wa qala ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan di muka bumi ini ayatul lil muqinin, terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Nah, kalau dalam dalil ini berarti di muka bumi ini harusnya menambah keyakinan kita. Kayak tadi dulu saya kasih contoh, ada langit, ada gunung. Bahkan Bu nanti Bu ketika dunia kamu dihancurkan sama Allah, ini Bu, gunung-gunung itu akan berjalan. Dalam surah Al-Infitar, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujirat. Bukan, dalam surah Al-Insyiqaq. Dalam surah Takwir, kurang lebih antara Takwir, Al-Infitar atau dalam surah Al-Insyiqaq. Ada 3 surat yang bersamaan ini. Di dalam ayat itu Bu, idzas sama'u fatarat, dan apabila langit dibelah. Besok Bu, ketika dunia akan dihancurkan sama Allah, itu langit Allah dibelah. Sebelum dibelah sama Allah yang terjadi apa? Dalam surah Al-Zalzalah. Ini contoh nih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Terus apa lagi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Nah, Ibu ketika nanti ini bumi digoncangkan, itu nanti gunung itu dalam ayat yang lain tuh berjalan. Baru dia memuntahkan isinya. Ketika nanti gunungnya berjalan memuntahkan, berarti meletus loh Bu. Meletus, nanti baru langitnya terbelah. Ketika terbelah, wa idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat, dan nanti bintang-bintang saling bertuburkan. Wa idzal biharu fujirat, dan kemudian isi lautan itu akan memuntahkan. Itu kejadian alam besok kita nggak akan mengalami itu. Yang alami itu adalah orang-orang kafir. Karena orang muslim akan diwafatkan oleh Allah. Dan Ibu harus yakin. Banyaklah Bu tentang dunia ini. Contoh misal, Allah SWT mengingatkan oleh para alim ulama di Palu kemarin, jangan melakukan ritual adat istiadat setempat itu Bu, ngaruni kepala kebo. Udah diingatkan sama MUI-nya. Itu kan wakil wali kotanya kan mantan artis itu. Wali kotanya artis itu. Kemudian udah nggak jadi lagi. Udah diingatkan. Ya kan? Sudah diingatkan. Ojo ngeyel. Tetap dilakukan itu, diarungi kepala kebo, langsung dijawab sama Allah. Tsunami habis katanya. Terus deringke ojo. Ibu paham? Sedekah laut itu loh kalau baca kita ini. Jangan nanti kan jadi ngeyel sih, langsung dihabis. Nah kalau kita lihat tanda-tanda ayat Allah begitu, harusnya tambah keimanan kita. Oh iya benar ya. Dalam iya Pak, Semarang aja ada Bu. Semarang itu ono. Ini di Tanjung Mas tapi ono sing sedekah laut kayak ono. Ya biar kita doakan. Bisa jadi mereka mendapatkan. Gitu ya Bu. Lalu kemudian ayat berikutnya ayat 21, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian wahai manusia, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Contoh ya. Bu ini Ibu fokus ya, kita sedang mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Tapi kauniyahnya keluhnya ayat syariah. Bukan. Jadi ayat syariah dan kauniyah jadi satu di Ad-Dariyat ayat 20-21 tadi. Untuk kita bertambah yakin. Ibu paham maksud saya?
Jadi ayat syariahnya dibaca, Adzariyat tadi, ayat kaumnya ini kita perhatikan. Sekarang kata Allah dalam surah Adzariyat ayat 21, wa fi anfusikum, dan dalam dirimu, afala tubsirun, kenapa kamu enggak perhatikan? Enggak usah organ tubuh yang di dalam diri. Wes yang wajah kita ini. Apa ada makhluk yang bisa menciptakan sesempurna ciptaan Allah pada diri kita? Contoh alis saja. Kenapa alis disebut bulu bukan rambut? Coba kalau rambut gondrong, repot banget motongi gitu. Paham ibu maksud saya? Paham ya? Bisa nggak manusia pun nggak bisa. Coba ketika Allah kalau udah menceritakan, ya sudah gini. Bahkan sampai ada larangan tuh bu. Larangan apa bu tentang alis? Dicukur habis, ditato itu jelas dilarang. Iya terima ya ini. Ustaz supaya bisa begini. Kalau udah tahajud ya sudah, kan nggak tahu hukumnya. Kalau nggak tahu dimaafkan. Besok jangan diulangi lagi. Ustaz supaya bisa ini. Ibu paham maksud saya? Kurang tebel Ustaz, mau tak tebel itu bisa kok bu. Banyak cara, bisa dikasih inai, apa dikasih arang, hitam. Paham ya? Ya ini kan bisa nggak? Coba lihat sekarang bulu mata. Kenapa bulu atau bulu bukan rambut? Saya nggak bisa bayangkan tuh, kalau bulu mata jadi rambut. Ketutup matanya. Dan ada larangan Nabi SAW, tidak boleh menyambungkan, nggak boleh dong bu. Nah dia sudah terima aja kayak saya ini. Saya ini masya Allah bulu saya perhatikan, dan saya tak mau buat diri saya sendiri ya. Bulu mata saya ini tipis bu. Tipis itu nggak lebat. Udah tipis bulunya, kemudian itu nggak lebat gitu loh. Sehingga kalau saya itu biasa naik motor, kalau nggak pakai helm, pakai kacamata, mesti langsung apa jenis bahasa Jawa ini? Kelilipan, mesti langsung masuk. Ya sudah saya terima, Pak. Tapi anak-anak saya itu bu, lebat-lebat. Bahkan yang laki itu bisa panjang dan ini. Kayak Adi ini kan lentik, tapi nggak ketok. Nggak ketok, beneran ini. Mau saya perhatikan kita. Ibu paham? Nggak ada yang bisa buat, makhluk nggak bisa. Ibu paham maksud saya? Kemudian aneh-aneh aja yang haram supaya tirus. Terus dia apa ibu? Diamplas. Ada. Nggak punya dapur bebelah, dibelah. Apalagi saya nggak sampai nggak masuk akal kamu bilang. Ini orang itu ingin jenggotan loh kamu bilang. Jangan ada ya. Masa wedro jenggotan. Ibu paham nggak maksud saya di sini? Jadi ini baru aja loh, rambut juga. Siapa yang bisa? Maaf ya bu, maaf kalau udah masa lalu ya sudah. Sekarang harus diperbarui. Kenapa sampai wanita ketika keluar rumah itu sudah tutup auratnya, tertutup rambutnya? Kan itu untuk alasan kesehatan juga. Betul nggak? Coba kalau rambut tertutup, rambutnya itu nggak pecah-pecah, gitu. Paling mentok anbutok, gara-gara ranas misalnya. Tapi kalau ini juga yang maaf yang sudah sepuh ada ubannya, kalau udah pakai jilbab, ya ketok tuh, bu. Paham maksud saya? Itu bu, banyak kebaikan gitu loh. Ibu paham maksud saya? Paham bu? Dan kalau pakai jilbab, ibu maaf yang sudah mulai rontok, nggak tahu rambutnya rontok, itu banyak kebaikannya sudah dipikirkan aja. Oh iya ya, Allah mensyariatkan ini, nggak ada. Dan kita juga dilarang kan bu, memanjangkan rambut. Apa maksud memanjangkan rambut apa? Disambung, bukan memanjangkan. Disambung rambutnya atau pakai wig gitu ya. Terus kalau zamannya Jawa, maaf ya, zaman nenek saya dulu kalau acara pakai apa? Ya kalau udah ibu udah dulu ya sudah lah. Ini kita bicara yang sekarang dan yang akan datang. Ibu paham maksud saya bu? Bu, paham? Coba diperhatikan, ada nggak wahyu pada diri kita aja di yang bagian tampak ini, bisa nggak kemudian makhluk menciptakan? Bahkan mata kita aja tidak bisa diganti. Setelah Allah memberikan transplantasi mata, nggak bisa ntar, saya nggak tahu ya. Yang paling canggih kan sekarang adalah Rumah Sakit Karyadi dan JIC yang lagi kita akan kajian. Ya. Itu kan apa? Palingnya cuma pakai kacamata, bisa di laser tapi bahaya. Ya operasi kan bisa. Tapi maksud saya kan, apa ada manusia bisa buat mata semata buatan Allah? Mata itu mau seperti warna coklat kan? Paling mau coklat, mau hijau, biru, gitu ya. Pakai apa?
Dan sebaik cuma itu doang. Jadi saya teringat saya punya teman SMA, dia itu akhwat ya cewek, itu orang Aceh, keturunan Portugis, masya Allah, cantik kan? Dia tanya aja dia, karena dia suka sama saya. Serius. Ben saya nggak tahu untuk dia jilbaban gitu kan. Dia keturunan Portugis, matanya tuh hijau, bukan duit. Memang matanya itu hijau gitu, beda hijaunya gitu. Hijau memang hijau. Masya Allah ya, kamu dia, tapi dia, saya kan ngeliat adik ya di kelas, nggak ada feel lah. Saya takut dengan perempuan dulu, sekarang mani, jujur. Ibu paham maksud saya? Nah, itu kan bisa lihat ya Allah itu menciptakan di anggota tubuh kita ini jadi luar biasa. Coba bayangkan terakhir, coba manusia kalau nggak dikasih kuping, nggak kasih kuping, welek kalau kuping ini, masuk angin. Yaitu maksudnya kita disuruh memperhatikan tentang diri kita, belum lagi organ tubuh, banyak sekali dalil-dalil. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Itu cara kita Allah perhatikan ayat-ayat syar'iyah, dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, dalil akli, itu adalah semua peristiwa dan kejadian yang ada pada diri kita dan alam semesta. Lalu nanti akan bertambah keimanan bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Tidak ada yang mampu bisa menciptakan kecuali siapa? Mungkin ini dulu udah 9:30. Kita masuk sesi berikutnya. Saya mau kajian fikih puasa. Silakan bagi ibu yang mau pulang ada kegiatan silakan. Ditinggal sendiri juga saya boleh. Tapi kalau mau tetap di sini silakan. Hadza wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.